kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nuriski Herdadinanti dengan ujung NIM 042, saya Tita dengan ujung NIM 045, saya Risha Rahmi Badri Atawa dengan ujung NIM 009. Di sini kami akan membahas tentang penentuan kadar protein secara Lowry. Penentuan kadar protein secara Lowry. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya ada pula teori percobaannya yaitu metode Lowry digunakan untuk menentukan kadar protein berdasarkan reaksi antara ikatan peptida protein dengan ion tembaga dalam suasana basah, membentuk kompleks berwarna biru. Kompleks ini kemudian bereaksi dengan reagen Volin, menghasilkan warna biru yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi protein. Intensitas warna diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 750 nanometer. Metode ini sensitif, akurat, dan banyak digunakan dalam analisis biokimia protein. Sementara itu, ada pun alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat yaitu ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, beker gelas, spektrofotometer. Sementara bahan yang digunakan ada CuSO4 atau tembaga sulfat, NaOH atau natrium hidroksida, Na2CO3 atau natrium karbonat, KNaC4H4O6, 4H2O atau natrium kalium tartarat atau garam Rothschild. Ada bovine serum albumin atau BSA, albumin serum sapi. Selanjutnya ada reagen Volin, Chiocalteu, dan Aquades. Selanjutnya ada pun prosedur percobaan yang dilakukan yaitu pertama-tama tambahkan larutan BSA 0 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, dan 1 ml ke dalam 6 tabung reaksi. Lalu tambahkan 1 ml Aquades ke dalam masing-masing 6 tabung reaksi tersebut. Selanjutnya tambahkan lagi 5 ml larutan C ke setiap tabung reaksi. Dan tak lupa tambahkan lagi 0,5 ml reagen Volin Chiocalteu ke setiap tabung reaksi. Selanjutnya setiap tabung reaksi tadi didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Lalu ukurlah absorban pada panjang gelombang 660 nanometer. Terakhir catat absorbansinya dan buatlah grafik kurva standar antara absorban dan konsentrasi protein. Lalu gunakan juga 4 sampel dengan percobaan yang sama, yaitu putih telur bebek dan ayam, dan juga kuning telur bebek dan ayam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin besar volume dan konsentrasi BSA, maka nilai absorbansi juga meningkat. Hal ini menandakan adanya hubungan linear antara konsentrasi protein dengan absorbansi, sesuai dengan hukum Beer-Lambert. Reaksi antara protein dan reagen Volin Chiocalteu menghasilkan warna biru yang semakin pekat seiring bertambahnya kadar protein, sehingga data ini dapat digunakan untuk membuat kurva standar dalam penentuan kadar protein sampel. Kurva standar di atas menunjukkan hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi protein BSA dengan persamaan regresi Y sama dengan 0,005x ditambah 0,0949 dan nilai R kuadrat sama dengan 0,9811. Nilai R kuadrat yang mendekati 1 menandakan bahwa hubungan antara konsentrasi protein dan absorbansi sangat kuat serta linear. Artinya, semakin tinggi konsentrasi protein, semakin besar pula nilai absorbansinya. Kurva ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kadar protein dalam sampel uji berdasarkan nilai absorbansi yang diperoleh. Demikian pembahasan dari kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.